Halo, perkenalkan, nama saya Annisa Safitri dengan NIM 200701501053. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Aziza Wahdini dengan NIM 200701501021. Halo, perkenalkan nama saya Vira Rahmadiani dengan NIM 200701500031. Halo, perkenalkan nama saya Nurafika dengan NIM 200701502035. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ijril dengan NIM 200701501013. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fikria dengan NIM 200701501077. Nama saya Vira Rahmadiani. Saya akan memaparkan pengertian pengasuhan. Menurut Hoguki dan Long, pengasuhan melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup, perawatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak-anak. Pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri, atau antara anak dengan orang tuanya, maupun terhadap lingkungannya. Peran ayah dan ibu. Pertama, mengurus kebutuhan dasar. 2. Pengasuhan emosional. 3. Sosialisasi. 4. Pemberian bimbingan. 5. Pemberian aturan dan batasan. 6. Mengajarkan life skill dan pembinaan. 7. Menjadi advokat anak. 8. Mendukung pendidikan anak. 9. Bimbingan moral dan spiritual. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Wahdini yang akan menjelaskan terkait gaya pengasuhan dari beberapa peneliti. Yang pertama adalah democratic style atau gaya demokratis, yang dimana orang tua membuat aturan, harapan, dan mendiskusikannya dengan anak. Lalu ada authoritative style atau gaya otoriter, yang dimana orang tua membuat aturan dan harapan yang kaku dan menegakkannya dengan ketat. Lalu ada permissive style, yang dimana orang tua membiarkan preferensi anak diprioritaskan di atas cita-cita mereka dan jarang memaksakan anak untuk menyesuaikan diri dengan standar mereka. Lalu ada rejecting style, yang dimana orang tua tidak terlalu memperhatikan kebutuhan anak dan jarang memiliki ekspektasi tentang bagaimana seharusnya anak bersikap. Lalu yang terakhir ada uninvolved style, yang dimana orang tua sering mengabaikan anak, membiarkan preferensi anak menang selama preferensi tersebut tidak mengganggu aktivitas orang tua. Saya Annisa Safitri dengan NIM 200701501053 akan mempresentasikan materi pengaruh lingkungan dan budaya pada pengasuhan. Kondisi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal dan fasilitas lain di lingkungan masyarakat sekitar memainkan peran dalam pengasuhan oleh orang tua. Lingkungan dapat memberi stimulasi dan dukungan emosional kepada anak. Lingkungan membantu menyusun pengalaman anak. Orang tua memantau anak dan lingkungan untuk memastikan kesesuaian yang optimal antara apa yang diberikan lingkungan kepada anak dan apa yang dibutuhkan anak. Untuk latar belakang budaya, telah dianggap secara luas adanya perbedaan dalam keyakinan dan perilaku pengasuhan antara budaya. Bahkan, jika dua orang tua berbagi tujuan pengasuhan anak yang sama, praktik pengasuhan yang sebenarnya diyakini mendorong perkembangan ke arah tujuan itu mungkin masih berbeda antara kelompok budaya. Misalnya, budaya barat cenderung mengutamakan ekspresi emosi dan nilai pembentukan harga diri pada anak. Di sisi lain, budaya non-barat mungkin memiliki kecenderungan untuk menekan atau meminimalkan emosi negatif yang kuat, menghargai perbaikan diri, dan terlibat dalam lebih banyak strategi kontrol. Konteks budaya di mana keluarga tinggal dapat sangat mempengaruhi nilai dan praktik pengasuhan. Fung dan kawan-kawan pada tahun 2018 berpendapat bahwa dalam masyarakat multikultural dan multireligius, afiliasi kelompok sosial melibatkan identifikasi dan rasa memiliki pada kelompok etnis atau ras yang membantu membentuk nilai, norma, dan sikap yang memandu keyakinan individu tentang jenis praktik pengasuhan yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan pengasuhan dan aspirasi mereka untuk anak mereka.
Perkenalkan, nama saya Nurul Fikria. Saya akan menjelaskan tentang fungsi rumah bagi anak. Yang pertama adalah menyediakan konteks pendidikan hubungan seksual, reproduksi, dan pendidikan anak. Yang kedua adalah menyediakan status sosial dan bantuan ekonomi. Dan yang terakhir adalah menyediakan suasana dan tempat hangat bagi anggota keluarganya. Perkenalkan, saya Nur Afika. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang peran orang tua sebagai partner dalam pendidikan anak. Orang tua memainkan peran utama dalam mempengaruhi pengalaman anak-anak di sekolah. Pengasuhan mempengaruhi berbagai kompetensi sosial, emosional, dan intelektual yang dibutuhkan anak-anak untuk berhasil secara akademis dan sosial di sekolah. Pengasuhan responsif yang hangat pada tahun-tahun awal kehidupan anak dan disiplin yang menjadikan anak konsisten untuk mendorong penyesuaian sekolah anak-anak termasuk bahasa dan komunikasi, literasi, fungsi, eksekutif, dan pengaturan diri, serta hubungan sosial dan teman sebaya dan perilaku di sekolah. Misalnya yaitu mengikuti instruksi, kerjasama, dan mengambil giliran pengambilan. Pengalaman anak-anak di sekolah dipengaruhi oleh pengasuhan, termasuk menjaga hubungan yang positif dan hormat dengan guru anak, mendukung pembelajaran anak di rumah, mengawasi pekerjaan rumah anak-anak, menjadi sukarelawan untuk membantu sekolah, mendorong anak-anak untuk mempertahankan orientasi, serta advokasi yang tepat dan hormat untuk kebutuhan anak-anak.